Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Firoza Deva dengan NIM 13026250029. Di sini saya membuat video proyek UAS mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Insinyur Vina Serafina MM. Topik pembahasannya yaitu analisis kelebihan, dampak, dan upaya mengurangi screen time dalam penggunaan gadget pada anak usia sekolah. Subtopik pembahasannya yaitu analisis mengenai kelebihan penggunaan gadget, berbagai dampak yang ditimbulkan, serta upaya efektif mengurangi screen time pada penggunanya. Ringkasan materinya yaitu yang pertama, gadget memberi banyak kelebihan bagi anak, seperti akses cepat informasi, materi pembelajaran digital, dan video edukatif. Penggunaan yang tepat membantu meningkatkan kemampuan teknologi dan membuat proses belajar lebih menarik serta fleksibel. 2. Penggunaan gadget berlebihan menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya fokus belajar, gangguan tidur, berkurangnya interaksi sosial, dan masalah kesehatan fisik. Anak juga beresiko mengalami ketergantungan layar jika penggunaan tidak dibatasi. 3. Upaya mengurangi screen time dapat dilakukan melalui pembatasan durasi penggunaan, pendampingan orang tua, peningkatan aktivitas fisik, dan menyediakan kegiatan alternatif yang menarik. Kerjasama orang tua dan sekolah penting agar penggunaan gadget lebih seimbang dan sehat. Learning outcome-nya, yang pertama, memiliki sikap kritis terhadap kelebihan dari penggunaan gadget agar tidak menimbulkan ketergantungan. Yang kedua, bersikap peduli terhadap dampak penggunaan gadget yang dapat merugikan perkembangan anak. Yang ketiga, menunjukkan komitmen untuk menerapkan upaya mengurangi screen time pada gadget dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan sekitar. Adapun studi kasus yang saya ambil yaitu dari CNN. Laporan khas redaksi, gadget pada anak berbahaya atau berdampak positif. Peran orang tua semakin sentral di era digital seperti saat ini. Peran orang tua menjadi semakin sentral di era digital seperti saat ini seiring adanya dampak negatif dari penggunaan gawai yang berlebihan secara durasi maupun asupan konten yang tidak sesuai dengan usia si anak yang bisa berpengaruh terhadap psikis dan fisik pada anak-anak. Sejatinya, penggunaan gawai yang tepat justru bisa menjadi hal positif bagi anak dengan menelurkan kreativitas dan karya dalam bentuk digital. Albi Pratama, Baramaestro, Jakarta. Latar belakang masalahnya yaitu penggunaan gadget pada anak meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir seiring berkembangnya teknologi digital. Fenomena ini menimbulkan 3 isu utama yang saling berkaitan. Pertama, kelebihan dari penggunaan gadget, seperti kemudahan akses informasi dan media pembelajaran, membuat anak semakin bergantung pada perangkat digital sebagai sumber hiburan dan edukasi. Kedua, meningkatkan paparan layar tanpa pengawasan menyebabkan dampak negatif penggunaan gadget, seperti gangguan konsentrasi, penurunan interaksi sosial, dan masalah kesehatan fisik maupun tidur. Yang ketiga, berbagai pihak mulai merumuskan upaya mengurangi screen time pada gadget agar penggunaan media digital tetap seimbang dan sehat bagi perkembangan anak. 3 benang merah ini menjadi dasar penting untuk menganalisis penggunaan gadget secara komprehensif, baik dari manfaat, resiko, maupun upaya perbaikannya. Di sini ada beberapa teori pendukung. Yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif pijat. Anak pada usia operasional konkret membutuhkan pengalaman langsung untuk belajar. Penggunaan gadget berlebihan dapat mengurangi kesempatan eksplorasi nyata. Yang kedua, teori behaviorisme. Anak cenderung mengulang perilaku yang memberikan reward cepat, misalnya notifikasi dan game. Gadget memberikan reinforcement instan sehingga meningkatkan kecenderungan adiksi. Yang ketiga, teori ketergantungan media. Semakin besar ketergantungan pada media, semakin besar pengaruhnya terhadap perkembangan kematangan sosial anak. Yang keempat, teori belajar sosial Bandura. Video yang ditonton anak dapat membentuk perilaku melalui imitasi. Yang kelima ada attachment theory. Minimnya interaksi orang tua dan anak digantikan dengan gadget berpotensi menghambat pembentukan ikatan emosional. Yang keenam, theory of mind. Penggunaan gadget berlebihan dapat menghambat kemampuan anak memahami perspektif orang lain. Yang ketujuh, cognitive load theory. Paparan konten cepat dan berlebihan meningkatkan beban kognitif dan mengganggu fokus. Yang kedelapan, executive function theory. Penggunaan gadget berlebihan berhubungan dengan penurunan kontrol diri, memori kerja, dan fleksibilitas kognitif. 9. Social interaction theory. Pengurangan interaksi sosial akibat gadget mempengaruhi kompetensi komunikasi anak. Yang ke-10, digital addiction model. Durasi penggunaan berkaitan dengan gejala adiksi seperti gelisah, sulit lepas dari layar, dan kehilangan minat aktivitas lain. Adapun teori pendukung yang saya ambil dari dosen pengampu saya yaitu kemajuan teknologi informasi memberikan kesempatan baru untuk memperluas akses pendidikan.
Platform digital memungkinkan siswa di wilayah terpencil belajar dari sumber yang sama dengan rekan mereka di kota besar. Teknologi juga memperluas ruang interaksi antar daerah dan membuka cara belajar yang lebih fleksibel. Meski begitu, keberhasilan integrasi teknologi sangat bergantung pada kesiapan pendidik dan tersedianya infrastruktur. Jika faktor tersebut diabaikan, teknologi justru memperkuat jurang ketimpangan mutu antar wilayah. Vina Serevina. Adapun dua teori pendukung lainnya dari jurnal Ibu Vina. Input masalahnya yang pertama, kelebihan dari penggunaan gadget. Anak menggunakan gadget untuk belajar dan mengakses informasi digital. Yang kedua, dampak penggunaan gadget. Anak mulai menunjukkan tanda kecanduan karena durasi penggunaan tidak terkontrol. Yang ketiga, upaya mengurangi screen time pada gadget. Orang tua mulai merencanakan pembatasan waktu penggunaan harian. Selanjutnya ada proses penyelesaian masalahnya. Yang pertama, kelebihan dari penggunaan gadget. Anak diarahkan menggunakan aplikasi edukatif untuk memaksimalkan manfaat belajar digital. Yang kedua, dampak penggunaan gadget. Orang tua dan guru mengidentifikasi perubahan perilaku akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Yang ketiga, upaya mengurangi screen time pada gadget. Jadwal penggunaan gadget dibuat dan aktivitas alternatif mulai diterapkan. Selanjutnya ada outputnya. Yang pertama, kelebihan dari penggunaan gadget. Anak menjadi lebih cepat memahami materi melalui media digital. Yang kedua, dampak penggunaan gadget. Penurunan konsentrasi dan penggunaan gangguan tidur mulai terlihat pada anak. Yang ketiga, upaya mengurangi screen time pada gadget. Durasi layar mulai menurun dan aktivitas fisik anak meningkat. Yang terakhir ada feedbacknya. Yang pertama, kelebihan dari penggunaan gadget. Jika manfaat meningkat, penggunaan edukatif dilanjutkan dengan pendampingan. Yang kedua, dampak penggunaan gadget. Jika dampak masih muncul, aturan penggunaan diperketat kembali. Yang ketiga, upaya mengurangi screen time pada gadget. Upaya yang efektif dipertahankan dan diperluas agar kebiasaan sehat terbentuk. Jadi kesimpulannya, yang pertama, gadget dapat memberi manfaat positif bagi anak, terutama dalam akses informasi, media pembelajaran, dan perkembangan kemampuan digital, selama penggunaannya diarahkan dengan benar dan tetap berada dalam batas yang sehat. Yang kedua, penggunaan gadget yang tidak terkontrol dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan fokus, penurunan interaksi sosial, dan masalah kesehatan, sehingga pengawasan orang tua sangat diperlukan untuk mencegah resiko yang lebih besar. Yang ketiga, upaya mengurangi screen time melalui pembatasan durasi, pendampingan, dan kegiatan alternatif terbukti efektif membantu anak menyeimbangkan penggunaan gadget dan meningkatkan kesehatan serta perkembangan sosialnya. Nah, di sini ada beberapa sumber yang saya gunakan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.